sehingga produk BUMDes dapat dipasarkan lebih luas lagi. Ya, dan sejauh mana upaya Kemendes PDT dalam meningkatkan kesejahteraan desa? Kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala BBLM Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Erlin Hairlinatun. Selamat sore Ibu Erlin. Selamat sore Mbak Nina, selamat sore Mas Abror. Iya, Ibu bisa dijelaskan apa saja kriteria BUMDes yang mendapatkan pelatihan digitalisasi sehingga bisa dicontoh oleh BUMDes lainnya? Apakah juga ada persyaratan khusus mungkin Ibu? Baik, terima kasih Mbak Nina. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini melalui Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta melakukan pelatihan dengan kepada BUMDes. Jumlah BUMDes saat ini untuk di DIY saja jumlahnya sebanyak 332 dan untuk di Jateng sebanyak 2.511 dan di Jatim sebanyak 5.865. Rintisan atau kita memulai untuk pelatihan BUMDes ini diawali dengan BUMDes rintisan, BUMDes berkembang dan BUMDes maju. Tadi yang tanyakan Mbak Nina, apa saja persyaratan untuk menjadi atau dilatih terkait dengan BUMDes digital ini? Pertama adalah BUMDes yang sudah dikatakan berkembang, yaitu yang bisa dikatakan telah memiliki produk, di mana produknya telah memiliki mutu dan kualitas, dan pastinya juga memiliki keterpastian kontinu barangnya, dan juga memiliki layanan untuk jaringan internet di desanya, maka itu menjadi prioritas kami untuk mendapatkan pelatihan terkait dengan digital ini. Kami biasa menyebutnya adalah pelatihan e-commerce. Jadi kalau pelatihan tahap awal, yaitu pelatihan BUMDes, lebih berbicara dengan bagaimana mereka memanage atau menangani BUMDes itu dari awal, dari dini. Nah, kalau udah berkembang, kita menyebutnya dengan pelatihan e-commerce atau pelatihan digital. Seperti itu, Mbak Nina. Bu, ini sudah BUMDes di mana saja yang sudah melakukan unit usaha secara digital ini, Bu? Jadi gini, saat ini sebenarnya saya berada di Desa Panggung Harjo, Kabupaten Bantul, di mana ini adalah salah satu desa percontohan. Desa ini adalah yang sudah mendapatkan pelatihan e-commerce atau digital dari kami, dari BBLM Yogyakarta. Terkait dengan desa-desa sudah cukup banyak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena bicara wilayah DIY, Jateng ataupun Jatim, hampir semua rata-rata desa sudah memiliki jaringan internet. Untuk itu kami dari BBLM Yogyakarta merasa bahwa ini adalah suatu momen yang perlu dimanfaatkan secara maksimal, yaitu dengan memberikan pelatihan digital tadi. Karena produk saat ini sudah tidak lagi dilayani secara manual, tapi juga bisa dilakukan melalui jaringan online. Kami menggandeng beberapa perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak yang menjadi narasumber kami untuk bisa memberikan dukungan pelatihan penguatan kepada BUMDes tadi. Ibu, terkait caranya BBLM membantu maintenance e-commerce BUMDes dari ancaman para hacker, apakah ada pelatihan khusus atau pembekalan terkait pencegahan tersebut oleh para petugasnya? Jadi begini, dalam pelatihan e-commerce itu sebenarnya terdiri dari beberapa materi. Materi yang pertama adalah para pengurus BUMDes itu diajarkan bagaimana cara memasarkan produknya. Karena pertama, tadi saya katakan BUMDes pertama disebut rintisan, yang kedua adalah berkembang, yang ketiga adalah maju atau mandiri. Pada saat dia dikatakan sebagai BUMDes berkembang, dia pasti sudah memiliki produk dan sudah memiliki tingkat kontinu terkait dengan produknya itu sendiri. Nah, disinilah kami menggandeng dengan pelatihan e-commerce tadi, yaitu bagaimana mereka memasarkan secara digital. Pertama adalah tekniknya. Jadi mungkin di sini ada insert dari video yang kami sajikan. Mereka itu diajarkan bagaimana mencari angle yang tepat, bagaimana produk itu menjadi sesuatu yang layak untuk dipasarkan. Karena seringkali orang berpikir digital, tapi sebenarnya tidak tahu memahami teknik mana sih yang bisa diunggulkan. Salah satunya adalah pengambilan gambar. Jadi produk bisa bagus, produk bisa enak, tapi kalau salah memasarkan dengan cara pengambilan angle gambar yang tidak menarik, itu bisa menjadi kendala. Nah, selain materi tadi, kami juga mengajarkan bagaimana mengantisipasi daripada kendala hacker-hacker
tadi. Yang pertama adalah kami coba melatih mereka untuk secara periodik mengganti password ataupun menggunakan password dengan kombinasi angka dan huruf. Artinya ini harus dilakukan secara periodik. Seperti yang dilakukan perbankan saat ini pun seperti itu. Jadi apabila setelah 6 bulan ataupun 1 tahun mereka mencoba mengganti. Biasanya kami mencoba mengajarkan 6 bulan sekali mengganti password mereka. Seperti itu yang kami lakukan untuk menangani hacker-hacker ini. Baik, kemudian Ibu, di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, apa saja program dari Kemendes PDT yang menjadi agenda BBLM Yogyakarta yang membawahi wilayah DIY, kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur? Baik, gini Mbak Nina, Mas Abror, sebenarnya sebelum kondisi COVID-19 ini kami sudah menyiapkan sebuah agenda pelatihan, di mana saat ini digital sudah menjadi peran penting dalam kita melakukan aktivitas. Kami sudah mencoba melakukan persiapan-persiapan, di antaranya itu membuat tutorial terkait dengan bagaimana pelatihan yang kami coba tayangkan secara detail sehingga masyarakat itu bisa memahami tanpa harus hadir langsung dengan tutorial tadi. Yang kedua, pada hari ini juga kami sebenarnya sedang melakukan webinar, di mana webinar ini adalah terkait dengan Smart Village, yaitu desa pintar, di mana sampai hari ini, sampai saat tadi sebelum kami bergabung dengan TVRI, jumlah audiens yang ikut dalam webinar kami sebanyak 1.900 orang. Artinya di sini kami paham bahwa masyarakat dalam kondisi COVID pun masih membutuhkan ilmu, masih ingin tetap harus belajar, masih ingin tetap berproduktif. Untuk itu kami mencoba dalam kondisi seperti ini adalah melakukan pelatihan-pelatihan online. Yang pertama tadi tutorial, membuat tutorial, yang kedua melakukan webinar, dan juga kami membuat sebuah program namanya Belajar Pintar. Jadi Belajar Pintar ini bisa diakses di website kami. Jadi kalau misalkan masyarakat yang ada di sekarang ini mendengarkan saya berbicara di TVRI ini, bisa membuka website kami, yaitu website BBLM Yogyakarta, di mana di beranda depan ada Belajar Pintar. Belajar Pintar di situ adalah sebuah layanan gratis dari kami, yaitu siapapun bisa belajar dengan 2 pilihan, yaitu bisa datang langsung ke balai dengan studi banding atau istilahnya kunjung lapang, atau belajar melalui online. Di situ ada panduannya yang kami sajikan di website kami. Seperti itu, Mbak Nina, Mas Abror. Ibu, BBLM kabarnya juga memberikan pelatihan bagi para kaum difabel. Bagaimana program-program pelatihan tersebut bisa menjawab kondisi kekinian agar usaha milik penyandang disabilitas tidak tertinggal? Baik, jadi gini, sejak tahun 2018, kebetulan saya memimpin balai ini sejak tahun 2018, saya berpikir bahwa masyarakat itu wajib mendapatkan sebuah peningkatan kapasitas, apalagi itu menjadi program dari Bapak Presiden. Untuk itu di tahun 2018 ini kami sudah tidak lagi masyarakat umum, tapi kami sudah ada keberpihakan kepada masyarakat kaum difabel, yaitu pemilihan kami adalah pelatihan hidroponik. Kenapa hidroponik? Hidroponik adalah salah satu solusi untuk bisa bercocok tanam dengan keterbatasan lahan atau tanah. Nah, yang kedua, dengan keterbatasan dari kaum difabel ini juga membutuhkan satu sarana yang paling efektif dan efisien. Hidroponiklah yang menurut kami paling tepat untuk mereka tetap bercocok tanam, tetap bertani dengan keadaan mereka. Nah, di dalam pelatihan hidroponik ini kami sadar bahwa kami harus membangun pentahelix, yaitu kerjasama antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pastinya swasta. Dalam hal ini kami gandeng pihak perbankan. Kenapa perbankan? Karena perbankan memiliki CSR, yaitu CSR dari perbankan dalam hal ini Bank BNI, kami gandeng untuk bisa berkontribusi dalam pelatihan kami. Jadi pelatihan untuk difabel ini, untuk khususnya pelatihan hidroponik, para peserta pelatihan setelah mendapatkan ilmu dari kami, juga ada dapat tambahan, yaitu mendapatkan bantuan, istilahnya bantuan stimulan, yaitu stimulan adalah dalam bentuk instalasi hidroponik. Sehingga setelah mereka belajar di BBLM Yogyakarta,
mereka bisa langsung mempraktekkan. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mas Abror, bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraannya dalam kondisi COVID ini. Setelah kami latih, mereka mendapatkan peralatan, mereka mencoba bertanam, dan mereka memiliki panel hasil daripada hidroponik itu dalam bentuk sayuran. Disinilah kami hadir kembali, yaitu kami memiliki jajaran pejabat struktural yang kami sebut dengan PSM, penggerak swadaya masyarakat, di mana mereka melakukan pendampingan kepada kaum difabel, kepada alumni tadi, untuk bisa mencoba memasarkan produknya. Tadi saya katakan ada BUMDes yang secara normal, bukan difabel, memiliki BUMDes digital. Kami gandeng di sini. Jadi sebagai penyuplainya atau barangnya dari teman-teman difabel, dari alumni difabel, dan untuk pemasarannya adalah kami gandeng dari BUMDes-BUMDes yang telah memiliki digitalisasi. Dan disinilah peran dari PSM melakukan pendampingan. Jadi kami selalu berkolaborasi antara alumni-alumni ini sehingga hari ini terbangun komunikasi yang baik seperti itu. Jadi pemasarannya adalah melalui BUMDes digital tadi, seperti itu. Baik, jadi tidak hanya mendapatkan pelatihan saja, namun seluruh peserta baik kaum difabel juga tetap mendapatkan pendampingan hingga bisa memasarkan produknya sendiri ke depannya, begitu ya Ibu ya. Pendampingan berarti terus dilakukan walaupun masa pelatihan sudah usai ya. Benar. Karena ini adalah seperti dikatakan oleh Bapak Jokowi dalam sambutan Presiden beliau, pengarahan beliau, bahwa beliau ingin meningkatkan SDM maju, SDM unggul. Nah, disinilah kami peran-peran pejabat fungsional untuk hadir melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi kami hadir di sini kepada masyarakat, kepada alumni untuk bisa memantau sejauh mana hasil pelatihan kami termanfaatkan atau bisa diimplementasikan dengan baik oleh para alumni ini. Bahkan kami pikirkan juga terkait dengan pemasarannya dari produk hasil pelatihan mereka. Baik, Ibu Dr. Randa Erlin Hairlinatun, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam Jawa Tengah hari ini. Tentunya ini juga menjadi informasi yang luar biasa ya untuk kita semua ya. Terima kasih banyak Ibu, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Baik. Iya, jadi ini juga merupakan informasi mungkin bagi masyarakat yang belum memahami juga atau bahkan mungkin belum tahu bahwa ada BBLM Yogyakarta ini ternyata tidak hanya membawahi wilayah di Yogyakarta saja, namun juga hingga Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erlin juga ya, pandemi COVID-19 itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bisa tetap berkarya begitu ya, apalagi di BBLM juga memberikan pelatihan bahkan pendampingan walaupun masa pelatihannya sudah selesai begitu Abror ya. Dan yang paling pasti bahwa dengan adanya pelatihan ini menjawab keresahan masyarakat bahwa di era pandemi ini teruslah berkarya, teruslah bekerja dan eksislah selalu. Betul sekali, dan saya juga ingin menyampaikan kembali tadi di mana masyarakat bisa melihat program belajar pintar yang dimiliki oleh BBLM melalui akses di website BBLM Yogyakarta. Mungkin Anda bisa mencari website BBLM Yogyakarta dan di situ Anda bisa mengakses, ada banyak video tutorial pembelajaran juga di situ ya yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, saudara.